Polisi menetapkan Haryanto, terduga dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan sebagai tersangka kepemilikan senjata api. Selain senjata api, polisi juga menyita puluhan butir peluru serta satu buah granat aktif. Inilah rumah Haryanto, seorang pria berusia 67 tahun yang diduga merupakan dukun santet di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Rumah Haryanto digerebek pada Senin, 4 Maret lalu, usai mendapat informasi dari salah satu warga yang menemukan foto dirinya tertusuk jarum dalam salah satu ruangan di dalam rumah. Saat melakukan penggerebekan, warga juga menemukan sejumlah foto tetangga Haryanto, foto prajurit TNI, hingga pejabat Tangerang Selatan dalam kondisi yang sama. Tidak hanya itu, 2 pucuk senjata api, 1 buah granat, serta puluhan butir peluru juga ditemukan warga dalam rumah Haryanto. Usai penggerebekan oleh warga, tim Gegana Polda Metro Jaya melakukan penyisiran. Hasilnya, selain foto warga yang ditusuk jarum, polisi menemukan 2 senjata api jenis revolver dan defender, 2 buah magasin, 6 butir peluru revolver, 2 dus peluru kaliber 6,35 mm berisi 18 butir, 2 dus peluru kaliber 7 mm berisi 41 butir, 2 dus peluru kaliber 9 mm berisi 19 dan 25 butir, serta 1 buah granat nanas aktif. Jadi tindak pidana kedapatan memiliki atau menyimpan senjata api tanpa izin. Awal mula kejadian berdasarkan informasi dari warga atau masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang diduga paranormal atau dukun. Dengan informasi tersebut, rumah terduga dukun digerebek oleh warga. Lalu piket Polsek Ciptim dipimpin oleh Pawas melaksanakan cek TKP. Kemudian di tempat kejadian berhasil diamankan seorang laki-laki dan barang bukti berupa 1 pucuk senjata api jenis revolver beserta beberapa butir peluru. Sementara itu, pelaku saat ini telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Ciputat Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat intelijen Anton Ali Abbas dan juga psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas. Ya, saya mau ke Pak Anton dulu. Pak Anton, ini kan kita lihat ada fenomena yang cukup menghebohkan ya Pak ya. Seorang bisa dibilang warga sipil, tapi mempunyai senjata api, kemudian pelurunya juga banyak sekali jenisnya, bahkan punya granat aktif. Apakah ini bisa dikatakan wajar untuk seorang warga sipil memiliki begitu macam banyak senjata dan juga amunisi, Pak? Ya, pertama yang memang harus dicek adalah kalau nggak salah yang disebutkan oleh kepolisian itu beliau punya buku, ya, buku izin. Nah, ini yang memang harus dicek lagi apakah memang buku izinnya itu sudah sesuai namanya atau belum. Itu satu. Kedua, memang ada beberapa hal yang memang perlu diklarifikasi. Masalah granat, misalnya granat itu kan juga memang tidak umum untuk bisa diakses oleh sipil, ya, sipil biasa. Jadi memang tentu saja kalau misalnya melihat kronologisnya, saya juga agak aneh gitu ya, ini bagaimana nih ribut keluarga tiba-tiba melebar kemana-mana. Jadi memang ini ada banyak hal yang perlu didalami oleh pihak kepolisian gitu. Jadi kalau misalnya apakah wajar, tentu kita bisa bilang wajar, tapi tidak ada tapinya, karena kalau misalnya memang Pak Haryadi itu memang memiliki izin, tapi kemudian kan ini kok senjata pelurunya berbagai kaliber dan lain-lain, sementara pistol yang ditemukan hanya 2 gitu. Jadi ini memang perlu klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut sebenarnya, Mas. Baik, tadi kalau misalnya kita lihat di tayangan sebelumnya Pak, melihat jenis-jenis senjatanya, apakah ini memang senjata yang misalnya hanya digunakan untuk aparat polisi ataupun TNI, ataupun mungkin emang senjata yang bisa dimiliki oleh warga sipil tapi dengan izin tertentu, Pak? Kalau setahu saya yang Defender mungkin ya, Defender itu sejauh ya pengetahuan saya itu bisa dimiliki kalau dia memang punya izin, apalagi misalnya dia ada izin terbangnya dan lain-lain. Tapi kalau revolver itu memang kita harus perlu lebih dalami lebih lanjut ya, apakah memang beliau ini ke perizinannya itu memang punya dua senjata ini. Tapi bagi saya dengan adanya amunisi lalu ada magasin misalnya, itu yang memang perlu didalami lebih lanjut, Mas. Oke, saya ke Pak Reza. Pak Reza, ini kan
mulainya ditemukan, ini warga menemukan adanya foto-foto yang ditusuk jarum, ini kemudian dikaitkan dengan dukun santet, tapi ternyata kemudian ditemukan juga senjata. Tapi kan yang paling utama adalah sebagai dukun santet nih Pak, orang bernama H ini. Nah, alasannya adalah katanya untuk membuat adem ayem warga karena entahlah ini alasannya apa. Jadi dia melakukan santet agar membuat adem ayem warga. Anda melihat ada yang salah dengan kejiwaan pelaku, Pak? Untuk memastikan kondisi kejiwaan yang bersangkutan sudah barang tentu harus dilakukan pemeriksaan. Baik itu pemeriksaan psikologi maupun pemeriksaan psikiatri. Tetapi begini, walaupun narasi perdukunan atau dukun santet atau apapun itu memang terdengar merisaukan, tapi saya sanksi bahwa hal ihwal semacam itu kemudian bisa kita bawa ke ranah hukum, apalagi hukum pidana. Karena saya tidak membayangkan otoritas kepolisian memiliki kemampuan untuk membuktikan hal ihwal semacam itu. Walaupun kendati ini barangkali tidak bisa dibingkai sebagai persoalan pelanggaran hukum, maksud saya perdukunannya, tetapi tetap pihak kepolisian memiliki relevansi untuk hadir. Kenapa? Karena polisi tidak semata-mata berfungsi atau bertugas sebagai otoritas penegakan hukum, tapi juga pelayan, pengabdi, dan pelindung masyarakat. Dalam konteks itulah ketika masyarakat sekitar sudah merasakan adanya kegelisahan, ketakutan, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya yang merayap-rayap, maka pihak kepolisian sudah barang tentu harus hadir juga pada isu-isu yang non-pidana semacam itu. Nah, sementara terkait dengan pokok persoalan pidana, menurut saya sejauh dari informasi yang saya simak di pemberitaan, ya tanda petik sebatas pada adanya sejumlah senjata dan amunisi yang harus dicermati baik dari sisi perizinannya, dari sisi asal muasalnya, dan juga dari sisi peruntukannya. Karena anggaplah perizinannya ada, dia memiliki surat-surat secara lengkap, tetapi kalau kemudian asal muasal senjata itu dan lebih-lebih lagi peruntukan senjatanya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka akan ada persoalan hukum di situ. Baik, Pak Reza, ini kan ada juga yang menarik Pak terkait dengan fakta yang di lapangan, dikatakan bahwa awalnya ditemukan oleh warga, ini karena tersangka H ini meminta tolong seorang warga untuk bantu beres-beres Pak. Dan ternyata warga ini menemukan bahwa ada foto dia yang dijadikan salah satu foto yang ditusuk-tusuk oleh jarum. Nah, Anda melihatnya seperti apa Pak? Ini karena si pelaku ini justru mengundang ke rumahnya untuk bantu beres-beres, padahal dia tahu bahwa orang ini juga pernah menjadi salah satu sasaran santetnya. Tadi saya katakan, isu santet itu boleh jadi menggelisahkan. Toh realitas masyarakat kita mengenal adanya praktek-praktek semacam itu. Tetapi dari sudut pandang psikologi forensik dalam kurung psikologi hukum, saya pribadi paling tidak mengalami kesulitan untuk menyoroti masalah ini tentang bagaimana implikasi hukumnya terkait dengan santet menyantet itu. Saya tidak menemukan ada pintu masuk untuk mempersoalkan yang bersangkutan dari sisi hukum. Kalau kemudian polisi hadir, saya pikir bukan terkait dengan santet menyantetnya, tapi sekali lagi terkait dengan keberadaan senjata yang boleh jadi ada indikasi pidana di situ, dan juga terkait dengan ketentraman atau ketenangan masyarakat sekitar, terkait dengan tugas polisi sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Memang di layar iNews sekarang yang kita saksikan adalah personel gegana. Jadi ini semakin tegas mengirim pesan kepada kita bahwa polisi menyikapi kasus ini sebagai adanya kemungkinan persoalan hukum terkait dengan kepemilikan senjata ini. Bukan terkait yang lain, termasuk terkait dengan santetnya. Oke, baik. Saya ke Pak Anton lagi. Pak Anton, ini kan penemuan dari foto-foto, kemudian senjata, itu kan salah satu yang dikhawatirkan. Mungkin yang bersangkutan ini terlibat terorisme. Apakah Anda melihat ini sesuatu yang juga perlu diwaspadai, Pak? Kalau saya melihat ya, kita melihat apa yang sudah pernah terjadi ya, cover untuk misalnya mereka yang terindikasi terlibat sama terorisme, itu belum pernah sih ada yang cerita terkait dukun santet ya. Nah ini yang memang menarik. Apakah mungkin ya bisa saja gitu ya, ternyata ada cover lain misalnya mereka adalah pelaku dukun santet gitu untuk mengcover mereka keterlibatan itu gitu. Tapi lagi-lagi saya pikir cerita tentang kepemilikan senjata ini memang harus didalami, apalagi misalnya kalau memang H ini dia memiliki granat nanas yang memang akses sipil saja terbatas gitu ya. Lagi dia punya amunisi berbagai kaliber misalnya, itu memang perlu didalami. Dan saya pikir ketika polisi dengan mengirimkan gegana seperti tadi yang
Mas Reza bilang, ini menunjukkan pesannya memang bukan cerita tentang santetnya, ini cerita tentang kepemilikan senjatanya. Memang ketika di situasi politik yang menghangat saat ini, tentu kita tidak bisa banyak berspekulasi dan juga tidak bisa menyepelekan masalah gitu ya, menyepelekan masalah, karena jangan sampai tiba-tiba terjadi sesuatu. Ini juga kalau bagi saya sih narasi yang kalau saya baca dari pemberitaan agak-agak agak aneh ya, terdengarnya agak aneh walaupun ceritanya cuma sepele gitu ya. Ini ada ribut istri, lalu istri cerita ngomong di luar, lalu kemudian digerebek, lalu ada temukan. Jadi seakan-akan ada flow gitu ya, yang bagi saya memang menjadi tidak biasa. Karena itulah memang penting kiranya polisi kemudian untuk mendalami kasus ini tadi terkait kepemilikan senjata, apakah valid atau tidak, dari mana dapat granat yang lain-lain. Jadi kalau saya sih lebih pada itu. Tapi apakah ini ada cerita kaitannya dengan terorisme atau tidak? Sejauh bacaan saya, ya kalau tanya kemungkinan selalu ada. Tapi memang narasi, cerita yang plot yang sering kali muncul itu nggak pernah covernya adalah dukun santet. Itu Mas. Oke. Baik, Pak Anton, sekali lagi nih Pak, terkait dengan ada temuan foto yang juga ini ternyata adalah aparat TNI, kemudian ada juga foto aparat Polri, kemudian ada juga foto pejabat Tangerang Selatan yang ditemukan di rumah pelaku. Apakah ini menjadi salah satu yang perlu diwaspadai juga dan perlu dihadapi lebih serius terkait dengan kasus ini, Pak? Ya, karena itulah saya pikir penyelidikan yang dilakukan oleh Polri memang harus hati-hati, harus cermat untuk melihat ini, gitu ya. Karena tentu saja kita punya kasus di awal reformasi terkait dukun santet, bagaimana itu kemudian bisa memancing amarah massa. Ini bisa memantik amarah massa jika misalnya tidak hati-hati. Karena itulah kemudian ketika kita cerita untuk menindaklanjuti kasus ini, polisi harus berhati-hati, gitu ya, harus cermat, jangan sampai larinya malah ke politik, larinya malah kemudian memancing reaksi massa yang lebih besar dan lain-lain. Itu Mas. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Reza. Pak Reza, ini kan ada fakta juga ditemukan di lapangan bahwa terduga pelaku ataupun tersangka ini katanya di masyarakat berkomunikasi dengan baik, kemudian juga aktivitasnya seperti biasa, jual beli mobil. Tanpa ada rasa curiga pun masyarakat tidak pernah menyangka bahwa pelaku ataupun tersangka ini ternyata memiliki senjata maupun melakukan praktik-praktik perdukunan seperti itu. Apa yang bisa diwaspadai masyarakat dengan lingkungan sekitar terkait dengan kemungkinan terjadinya hal-hal seperti ini, Pak? Saya tidak akan serta-merta membangun asumsi bahwa keberadaan senjata itu mengindikasikan sebagai tanda-tanda adanya perbuatan melawan hukum. Saya tidak akan serta-merta mengatakan gitu. Karena investigasi harus dilakukan oleh pihak kepolisian sampai kemudian disimpulkan apakah memang ini menjadi sebuah persoalan hukum atau bukan. Karena itu, saya pikir masuk akal kalau kemudian masyarakat tidak menaruh prasangka negatif apapun terhadap yang bersangkutan, karena saya pun sampai detik ini sekali lagi tidak serta-merta menyimpulkan ada persoalan hukum pada situasi ini. Menggelisahkan iya, merisaukan iya, patut diwaspadai ekstra iya, tetapi sekali lagi serta-merta menyimpulkan ini sebagai masalah hukum tampaknya tidak demikian. Pun kalau saya sekali lagi yang saya lihat di layar iNews saat ini, kita bisa lihat bagaimana teman-teman dari kepolisian tidak memakai penutup mata, lingkungan sekitar juga tidak diberikan pita kuning, dan relatif bisa kita lihat bagaimana masyarakat bisa mendekat sedemikian rupa. Apakah itu indikasi bahwa ini merupakan adanya masalah hukum konvensional? Barangkali iya. Apakah ini terorisme? Tampaknya tidak. Berdasarkan apa yang bisa kita lihat di layar iNews saat ini. Kalau di layar iNews atau di pemberitaan sebelumnya, seringkali kita menangkap kemungkinan adanya pelaku atau aksi terorisme, selalu kita saksikan bagaimana personil polisi memakai penutup muka, kemudian memasang pita kuning, dan juga membangun narasi semisal ditemukan buku-buku tertentu. Nah, sejauh yang saya simak di pemberitaan, hal sedemikian rupa tampaknya tidak ada. Oke, waspada harus tapi tidak harus dibawa kemana-mana, Pak ya, persoalan seperti ini ya, Pak ya? Betul. Jadi tetap waspada, teman-teman di kepolisian tetap perlu hadir, dan mudah-mudahan pada akhirnya memberikan penjelasan, terutama bukan terkait dengan santetnya, tapi terkait dengan senjata itu. Legal atau tidak legal, peruntukannya untuk apa, dan asal-muasalnya pun dari mana. Baik.
Baik, terima kasih Pak Anton Ali Abbas, pengamat intelijen, dan juga Reza Indragiri Amril, psikolog forensik, sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat.